sampai mau diumumin ke masjid ya, kakak bilang tadi ya. Iya. Ayat bapakku. Ayat bapakku ngabari ke masjid. Pas bapakku ngabari ke masjid, semua udah penuh tangisan air mata. Memang dipegang udah kuning. Kuku itu udah kuning semua, Mas. Kuku, mata, semua seluruh tubuh tuh dingin kayak es. Aku lihat ruh aku keluar. Begitu ruh aku keluar, posisi itu tiduran, Mas. Itu kayak terbang. Aku lihat pakai baju putih, gaun putih, seperti sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu Fitro Sidik di Timur Misteri Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Oke, di kesempatan kali ini gue sudah bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya buat kita semua. Tapi buat teman-teman nih, gue selalu minta usul, kalian tertarik banget nih sama cerita horor yang seperti apa, langsung aja nih tinggalin permintaan kalian di kolom komentar. Nanti gue dan tim berusaha nyari cerita-cerita horor dari teman-teman yang udah ngirim rekomendasi cerita horor yang seperti apa. Nah, di sebelah gue sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalamannya. Ini gokil banget sih. Mati suri gara-gara disantet atau diguna-guna sama orang nih. Untuk lebih detailnya kita kenalan aja sama narasumbernya langsung. Gue udah sama Kak Erni. Kak Erni, apa kabar Kak Erni? Baik, Mas. Sebelumnya terima kasih nih Kak Erni udah mau kita undang ke Timur Misteri berbagi pengalaman horornya Kak Erni nih. Ini kejadian tahun berapa sih Kak? Ini kejadian sudah lumayan lama juga. Oh, Mas. lama Kak? Ada kira-kira berapa tahun ya? 13 tahun. 13 tahun ke belakang? Iya. Dan katanya kakak ini mati suri, bener tuh Kak? Iya. Oke, itu gimana tuh Kak? Bisa dikasih kisi-kisi sedikit nggak Kak? Kakak itu ngalamin apa gitu? Iya, ngalamin udah beda-beda alam. Beda-beda udah alam. Keluar ruh. Oke. Terus udah ke alam-alam. Terus katanya kakak juga itu ya, kayak maksudnya mati surinya ini dampak dari ada orang yang jahil sama kakak? Iya, kalau menurut dari aku berobat. Oh, berarti sebelum mati suri ini kakak sempat sakit-sakitan dulu? Oh ya, sakit-sakitan dulu. Sempat berobat ke orang pintar berarti? Beramah ke dokter, nggak sembuh-sembuh ya ke orang pintar, ya menurut orang pintar seperti itu. Oke, gokil. Tapi kita tahan dulu ceritanya Kerni ya. Nanti kita sambung lagi panjangnya Kak. Okay. Nah, buat teman-teman nih, itu sedikit kisi-kisi dari Kak Erni. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan nih buat teman-teman semua, cerita Kak Erni ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Kak Erni ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Dan buat teman-teman nih, nanti ketika teman-teman sudah paham sama ceritanya, teman-teman mau bertanya-tanya tentang cerita ini, bisa banget nih. Nanti langsung aja hubungin Instagram narasumber yang gue cantumin di sini nih. Nanti kalian bisa tanyakan langsung ke narasumbernya. Oke, sepertinya langsung aja nih kita dengerin ceritanya seperti apa. Nah, Kak Erni, bisa diceritain nggak sih Kak proses mati surinya itu kayak gimana Kak? Ya, aku dulu pernah ya memang sih ngalamin mati suri. Berawal tuh aku dari sakit dulu, Mas. Oke. Nah, ceritanya aku sakit ya lumayan lama lah ya. Kira-kira ada hampir setahun lebih lah Awalnya tuh Kak? awalnya. Nah, dari sakit itu memang aku berobat dulu, berobat ke dokter awalnya. Nah, dari berobat ke dokter
katanya penyakitnya itu nggak ini gitu. Udah dikasih obat, tapi ternyata minum obat nggak ada hasil gitu. Oke, nah untuk diagnosis dari si dokternya itu? Nggak, cuman hanya dikasih obat aja. Oh, Dokternya gitu. nggak terlalu banyak ngasih ini ya. Tapi aku sampai rumah ngedrop lagi. Oke, oke. Jadi udah berobat lagi ke dokter lain, begitu lagi. Terus ada yang ngasih petunjuk, ada yang ngasih tahu, coba berobat alternatif gitu. Oke. Terus aku coba berobat, datangin ke alternatif. Ternyata dari alternatif itu memang ada perubahan, katanya ada yang nggak suka, ada yang sirik, terus dapat serangan gitu kan. Aku kan nggak ngerti ilmu-ilmu begitu ya Mas Oke. ya. Aku taunya kan udah kehidupan biasa. Gimana sih zaman sekarang masa Iya, masih iya. ada cerita-cerita gitu yang gitu kan. Nah terus akhirnya tapi aku tanganin, alhamdulillah tuh memang ada perubahan. Nah pas sudah ada perubahan begitu lagi Mas, ternyata aku balik lagi. Sorry Kak, aku potong dulu nih. Sebelumnya Kakak ini ngerasain apa ya memang Kak? Dari sakitnya itu? Jadi sakitnya aku itu kayak ditusuk-tusuk Mas, kepala aku. Terus badan aku juga ngerasain berat gitu, kaki pegel, panas semua. Terus aku kalau setiap masuk rumah, aku kayak orang kesurupan. Oke, oke. Itu Gitu. awalnya tuh. Awalnya. Terus aku teriak-teriak, jejeritan. Gitu. Itu kalau aku udah dimasukin hawa seperti itu tuh udah nggak bisa nguasain diri aku. Jadi aku tuh pengennya udah ibaratnya aku mau teriak-teriak sakitan gitu kelojotan. Sampai Gitu. kayak gitu ya maksudnya? Iya. Oke. Terus aku juga sampai orang tua, keluarga, anak juga bingung gitu sama sakit aku apa. Terus aku berobat lagi ke orang pintar lagi, ada yang nunjukin lagi. Katanya sama dalam ceritanya itu kena serangan. Ada yang Ada gair yang gitu. sirik, ada yang ngirim gitu. Ada yang teluh, nyantet gitu. Terus aku kan akhirnya pas aku ini lagi, apa iya ya kata aku kan berpikirnya gitu ya, apa iya ya zaman sekarang ada ini, salah aku apa, kok aku sampai harus ngalamin seperti ini gitu loh, yang nyiksa diri aku gitu. Terus karena terus-terusan gitu sampai gerogotin badan aku Mas Oke. gitu. Terus sampai aku jatuh lemas, nggak berdaya berbulan-bulan gitu. Aku sakit lama, lumayan lama juga deh pokoknya sakitnya itu. Jadi pokoknya kalau ada pas kerasain serangan itu, kiriman itu udah langsung. Berarti momentum ya Kak? Nggak setiap waktu gitu? Enggak, Ada waktu-waktu tertentu? ya. Jadi asal masuk rumah juga, tapi kalau keluar rumah aku mendingan gitu. Ya sakit tapi agak mendingan gitu. Tapi giliran aku sampai rumah, udah aku ngerasain lagi kelojotan, sakit, mata melotot, terus kepala ditusuk-tusuk, badan pada sakit semua, seluruhnya dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki itu sakit semua Mas. Oke, oke. Rasa sakitnya itu luar biasa. Jadi bukan sakit gimana ya, kalau umum kan sakit kepala biasa kita masih bisa nyantai gitu ya, masih bisa kita nikmatin. Aduh ya Allah sakit banget kepala, kayak gitu ya. Tapi kalau udah dirasukin itu udah nggak bisa kita kuasain. Ibarat kata kita mau berontak, kita melotot, kita ngamuk, itu sejadi-jadinya. Iya, Kita kesakitan teriak. ya. Luar biasa Mas. Itu ibaratnya itu sakitnya itu nggak bisa kita kendaliin gitu. Apa yang kita rasa, gitu. Bertahun-tahun tuh Pak ngalamin itu? Setahun lebih. Ya waktu yang pas sakit apa, yang dirasa itu datang, memang sih aku lihat ada makhluk-makhluk gitu Mas. Sempat ada yang datang berarti Kak? Iya, jadi makhluk-makhluknya itu ya berwujud serem-serem gitu Mas. Seperti apa itu Kak? Ya kayak macam, dulu kan aku nggak kenal makhluk-makhluk Iya. gitu ya, cuman lihat aja gitu. Yang tinggi besar, yang hitam. Kalau dibilang sekarang sebutannya genderuwo lah, gitu. Yang kuntilanak. Berarti ke rumah tuh? Iya, ada di rumah.
Terus suasana energi ruangan itu juga, rumah itu beda Mas. Energinya itu negatifnya sangat kencang gitu. Suasananya juga lain gitu. Terus hawa rumah juga, kita semua juga awalnya selalu ketakutan. Terus anak aku juga selalu ngeliat, ibu itu ada apa, ibu ada apa gitu, ketakutan. Nggak Karena cuma ngeliat ibu ya? makhluk-makhluk Iya. juga gitu. Jadi bukan aku aja yang ngerasain. Iya. Suasana rumah juga ayahnya, mantan aku nih ya, ibaratnya juga tahu gitu. Wah, ada makhluk ini, ngerasain. Jadi negatifnya itu jadi sakit kelojatan aku yang ngerasain. Oke. Tapi mereka itu kayak ayahnya, anak-anak aku semua itu ikut merasakan, tahu Sosoknya ya. ada sosok-sosoknya itu. Jadi suasana rumah aku itu dibikin kayak suasana rumah hantu lah ibaratnya, bukan rumah biasa. Yang tadinya kita tempatin rumah itu nyaman, nah karena ada makhluk di Auranya situ, jadi horor. auranya juga nggak enak, sakit-sakitan, kita rasa mual, kita rasa pusing, hawanya juga emosi, hawanya juga jadi panas gitu. Nah itu hawanya nggak enak gitu. Bahkan anak-anak juga ngelihat gitu. Iya. Semua ngelihat, merasakan gitu. Kalau untuk sakit mah aku yang ngerasain, Iya, hanya kakak dari versi sakitnya ya. karena Oke. aku yang dituju. Yang untuk pengobatan kakak itu di ruqyah apa diapain enggak? Aku di ruqyah juga udah pernah Sempat tahap ruqyah juga gitu. sempat ngalamin di ruqyah juga, katanya ada gangguan Oke. gitu. Ya begitu orang rumah ngerasain nih apa yang ada di gangguan yang ada di rumah aku itu. Nah, jadi bukan aku aja kan, kalau aku kan memang sakit kelojatan. Dibawa lagi tuh aku Oke. ke dokter lah ibaratnya, coba deh berobat dokter lagi. Ya kata ikhtiar aku. ya. Namanya juga usaha, namanya juga ikhtiar. Kan orang selain berdoa, berusaha ikhtiar Iya, ya, iya. Mas. Nah, pas aku coba lagi ke dokter, nggak ada hasil lagi. Begitu lagi, balik lagi aku berobat ke orang pintar lagi, gitu. Ada lagi nunjukin, udah coba ke ini, udah coba lagi. Ternyata pas aku berobat lagi, sama versinya, ucapannya, katanya kena gangguan. Ada yang sirik, ada yang ngiri dengki, ada yang ingin matiin secara perlahan, gitu. Jadi aku tuh emang kalau kata ini, mau diinin secara halus lah, gitu, nggak terang-terangan matinya. Sampai gitu. mau dimatiin berarti. Iya, memang ngalamin, Iya, sampai mati suri nanti ya. sampai aku Oke. ngalamin kematian itu, Iya. Mas. Dari sakit itu sampai badan aku habis, sampai aku lemas nggak berdaya. Aku kalau kata dibawa ke rumah sakit mah udah koma. Cuman karena ya ibaratnya udah koma, cuman kita masih ada yang dari situlah ya ketahuan deh. Oke. Kalau aku rupanya ada badan aku, dia ada yang jaga gitu. Oh, oke. Ya dari kena gangguan itu sampai aku lemas nggak berdaya tuh, ibaratnya kayak kosong gitu loh, Mas. Jadi tuh kayak nggak ada punya tulang gitu loh. Berarti hanya terbaring gitu kan? Iya, hanya terbaring. Jadi itu aku tuh untuk mau makan posisi tiduran, kadang dibangunin gitu. Terus kalau apa-apa tuh dipapah sama ada ayahnya, kadang sama bapak aku. Kebetulan kan bapakku kan jagain aku ya, posisi sakit yang pas sudah parahnya itu udah nggak berdaya. Bapak aku ngejagain aku, ngurusin aku, ya jadi aku seperti bayi gitu loh. Iya. Kalau bayi kan masih ada bisa bergerak ya, kalau ini aku bener-bener lumpuh gitu. Jadi itu udah ya nggak ada tulang gitu, gimana sih, lemah aja, nggak berdaya, aku geletak aja gitu. Kamu bisa ngomong, Kak? Ngomong bisa, aku paling coba ngomongnya gini, hanya gitu. Jadi aku kalau mau makan, cuma gitu aja, makan gitu, minum, hanya gitu. Terus tadi diambilin sama anak, diurusin sama ayahnya, diambilin sama bapak aku gitu. Nah pas aku
bapak aku ngurusin lama juga tuh, ngurusin aku sampai berapa bulannya. Nah, itu langsung tuh Mas, aku ngalamin udah, kalau kata ini mah udah stadium akhir ya ibaratnya, udah berujung maut, kematian gitu ibaratnya. Nah, akhirnya aku udah bener-bener total gak bisa apa-apa. Tapi pas yang anehnya nih ya, aku kan nggak bisa apa-apa ya, lemas, lumpuh, nggak berdaya. Tapi posisi terakhir itu aku minta ambil wudhu. Minta tolong anterin wudhu gitu. Minta tolong ngambil air wudhu, terus aku sholat kan ceritanya. Aku pakai mukena, posisi pakai mukena. Nah, posisi pakai mukena, aku langsung udah nggak sadar. Oke. Jadi ini memang badan aku sampai habis Mas. Dari berat aku 45 kilo jadi 35. 10 kiloan. Jadi kurus, pucet. Karena sakit lama kan. Iya. Nggak sembuh-sembuh. Nah, sampai berujung maut, kematian gitu kan. Memang udah. Terus aku posisi makan mukena, aku jikir aja tuh dalam hati aku. Aku hanya bisa jikir. Memang posisi sakit juga aku berzikir. Aku apa yang aku bisa lakukan. Walaupun aku nggak berdaya, tapi zikirullah itu tetap gitu. Aku jalanin zikirullah aja dalam hati gitu ibaratnya. Walaupun aku nggak bisa ini. Nah, pas begitu aku geletak gitu, udah nggak bisa ini, dipegang sama bapakku. Ini ambil lagi kesimpulan kalau ke posisi aku mati kan aku memang nggak sadar ya. Nah, aku memang ambil cerita dari bapakku, udah ditangisin keluarga. Karena di situ kan ada bapakku kan, saksi hidup, saksi mata lah ibaratnya. Nah, jadi bapakku tuh menyaksikan berujung maut, kematian suri, mati suri. Sampai mau diumumin ke masjid ya, kakak bilang tadi ya? Iya. Akhir bapakku ngabari ke masjid. Pas bapakku ngabari ke masjid, semua udah penuh tangisan air mata. Maaf Mas, aku jadi nangis. Tisu. Di depan kali ada. Berujung maut ya. Akhirnya semua tuh rumah udah penuh tangisan, kata papa aku tuh. Dari anak aku semua sampai ayahnya, mantan aku juga udah tangisan gitu. Bapak aku apalagi deh yang nyaksin, memang dipegang udah kuning, kuku itu udah kuning semua Mas, kuku, mata, semua seluruh tubuh tuh dingin kayak es. Gitu, dingin kayak es. Ya makasih, jadi ingat cerita itu. Iya nggak apa-apa Kak. Nah, akhirnya udah posisi seperti itu ya, aku nggak lemas nggak berdaya. Terus aku ngelihat Mas, yang anehnya tuh aku bisa ngelihat ruku serasa keluar dari tubuh. Oh, ini kakak rasain nih ketika proses mati itu Kak? Iya, jadi aku ngelihat ruh aku tuh keluar dari tubuh aku. Posisi aku kan tiduran ya. Memang aku tiduran mulu ya, waktu sakit itu kan juga lemah, gak berdaya, koma itu. Aku posisinya tiduran. Aku lihat ruh aku keluar. Begitu ruh aku keluar, posisi itu tiduran Mas. Itu kayak terbang. Aku lihat pakai baju putih, gaun putih, seperti sutra. Jadi gaunnya itu seperti lembut gitu loh Mas. Itu di kondisi kakak ketika ruh itu keluar? Iya, aku lihat. Di rumah jadi ibaratnya bapak aku semua anak-anak udah nangis-nangisan.
ruh aku tuh udah keluar memang. Kakak ngeliat itu semua. Aku lihat diri aku keluar, ruh aku Oke, dari oke. tubuh aku, dari jasad aku keluar. Yang aku lihat putih pucat, ruh aku pakai baju gaun putih, seperti sutra gitu, lembut gitu, terbang ke atas, ke langit. Oke. Nah, terus aku dibawa di alam sana. Oke, kejadian apa tuh Kak terusnya Kak? Yang aku lihat, ruh aku dibawa di sana, aku lihat ada yang jagain aku ya, seperti yang pakai kakek-kakek, bapak-bapak tuh pakai udeng-udeng putih. Oh iya. Terus sama seperti kayak mungkin leluhur aku, Oke. mungkin nenek-nenek moyang aku dulunya ngejagain aku. Di situ aku serasa dicabut-cabutin tanaman yang di tubuh. Jadi tubuh aku ini, seluruh tubuh aku ini udah banyak tanaman, Mas. Oke, dan maksudnya tanaman ini kiriman dari si orang jahil ini? Iya, yang mungkin versi dari orang-orang yang aku berobat, ya mengatakan aku kena santet telu guna-guna, kena telu santet, ya mungkin benar. Oke, oke. Jadi aku di alam sana dicabut-cabutin tanaman-tanaman yang di tubuh aku. Setelah dicabut-cabutin, terus ada yang ngusap-ngusap aku, yang jagain aku nih di alam sana. Nah, terus aku juga udah ngeliat di alam lain lagi. Seperti kayak alam barja apa ya. Apa tuh Kak? Ada apa di sana Kak? Ya aku lihat orang-orang seperti berkumpul ya Mas ya. Iya. Berkumpul, tapi kalau kata kita apa ya, nggak seperti kosong aja gitu, nggak ada pohonan, nggak ada tanaman, nggak ada gedung-gedung gitu. Itu kayak lapang aja, tapi orang itu berjubal. Oh, Banyak berjubal, penuh gitu. Terus orang tuh pada berteriak. Yang berteriak. aku lihat, iya. Tolong, saya di mana gitu. Pada panik, keadaan panik. Hampir semuanya atau semua? Ya, banyak kan begitu. Dalam keadaan kepanikan. Termasuk aku. Aku juga bingung. Oke. Aku juga posisi aku sambil karena seringnya di perut ya, yang aku ini juga, aku megang perut. Kata aku, ya Allah, saya di mana, kata aku. Aku juga gitu, Iya. ngomong gitu. Cuman kalau yang lain kan pada berteriak, pada kepanikan, pada ketakutan gitu. Aku juga gitu. Nah, dari situ tiba-tiba aku ngomong gitu Mas. Kata aku, ya Allah, saya di mana, kata aku gitu kan. Ya Allah, masukkanlah aku golongan pilihan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa aku. Langsung sekejap berubah. Pindah tempat Mas aku. Oke. Pindah alam lagi. Gitu. Bukan di yang perkumpulan itu Orang-orang tadi. pada minta tolong itu. Nah, dari situ aku lihat lagi. Terus aku lihat tuh seperti di Ka'bah. Oh, di Mekah gitu. Iya, seperti di Mekah. Itu orang berkeliling. Tawaf. Oke. Nah, di situ aku lihat orang pada ngucap Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya. Yang diucapin seperti itu, menyerunya tuh luar biasa, Mas. Gema. Oke. Kalau aku mau ini, sungguh luar biasa. Jadi gemuruh zikir ya. Gemuruh zikir. Jadi bayangin aja posisi kita kayak di Mekah, tapi di situ nggak ada ini ya, nggak ada atap gitu ya, nggak ada kayak ruangan terbuka. Nah itu mungkin yang dibilang golongan pilihan Allah, seperti itu. Aku juga ini ya, posisi aku di situ. Nah aku orang-orang menyeru nama la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba aku kembali. Oke. Begitu aku sadar, aku lihat diri aku.
Berarti kembali ke jasad kakak normal gitu. Iya, aku kembali lagi Mas. Tapi pertama kali aku hidup, rupanya aku udah kembali lagi, tapi aku masih lemas. Aku nggak ngenalin anak-anak aku, nggak ngenalin orang tua, nggak kenal keluarga aku. Aku pertama ngucap, kata bapakku, minta rokok. Minta rokok. Oke. Padahal aku bukan orang perokok. Awalnya aku bukan perokok, aku nggak suka rokok. Akhirnya bapakku langsung dinyalain rokok, dipapah, dibangunin aku. Bapakku pelukin aku, ciumin aku, senang. Dulu tangisan, nangisin, rangkul aku, tangis-tangisan, terus langsung dinyalain rokok sambil ciumin aku, makin terharu. Ya Allah, terima kasih anakku sudah kembali. Ya Allah, terima kasih. Tadi bapakku ngucap, ya Allah, jangan anak aku yang diambil, nyawa aku aja. Jangan nyawa anak aku, kembalikan nyawa anak aku, Erni. Aku tidak ridho, aku belum terima kematiannya. Itu ucapan bapakku. Bahkan anak-anaknya. Iya, memang bapakku sayang banget sama aku. Dari situ aku memang nggak sadar, Mas. Memang nggak kenal keluarga aku, anak, istri, anak, suami. Iya. Ibarat kata aku istrinya juga nggak kenal itu suami aku sebagai istri. Aku nggak kenalin. Kayak orang bingung lah Mas ya kan? Mas ini, itu lama itu Mas, berapa bulan itu? Proses itu lama? Lama. Berapa tapi bulan nggak kenal? Masih lemah. Masih lunglai. Nah, aku dilihat lagi di alam sana, aku dilantik. Dilantik? Pengobatan, silat, aku diajarin ilmu-ilmu di alam sana. Jadi aku perpaduan gitu loh Mas. Di sini kosong, ada yang jagain, jadi banyak goib-goib pada masuk. Termasuk leluhur aku yang dari India masuk ngomong bahasa India. Ayahnya gitu? Bingung. Iya. Nggak ada yang ngerti. Kata ayahnya, ini ngomong apa sih? Gitu. Ini kan cerita yang setelah aku setahun udah cerita ibaratnya aku udah mulai pulih lah. Ngomong India, ayahnya nggak ngerti. Ini ngomong apa sih si Erni? Nehi katanya gitu kan. Ada ayahnya ngomong gitu juga. Terus ngomong masuk lagi yang bahasa Belanda, yang dari Belanda, ayahnya nggak ngerti. Kata ayahnya, kalau bahasa Inggris, ayo deh masih bisa gitu. Jadi minta ngomong apa tuh komunikasi bahasa Belanda. Ini, karena yang masuk kan. Oh iya, overdone berarti ya. Iya seperti itu dah. Terus akhirnya masuk lagi, mungkin ada lagi kan yang ngutus, tolong jaga. Gitu. Ini belum selayak kayak kematian sebenarnya, jaga. Jadi ada yang ngutus, masuk diutus dicari leluhur aku. Nah kebetulan akhirnya masuklah yang dari Jawa. Nah kebetulan yang dari Jawa ini nenek eyang aku. Jadi bapakku kenal suaranya. Jadi aku nggak bisa bahasa Jawa. Iya. Bahasa India juga aku nggak bisa, bahasa Belanda juga aku nggak bisa. Iya. Aku tahu bahasa Indonesia seperti biasa aja gini. Nah, akhirnya dari leluhur aku ngomong bahasa Jawa, masuk ngomong, Pak izin pamit gitu. Kalau kata bahasa Indonesianya ya, aku kan nggak bisa niruin bahasa mereka gitu ya, bahasa Jawa. Tapi kalau aku dimasukin bisa. Bahasa Indonesianya aja nih, Pak, ibarat ngomong minta izin gitu, seolah-olah minta izin sama bapakku, boleh nggak kalau anak kamu anak kamu saya pakai banyak yang ini rumah, nanti jatuhnya rumah pengobatan, jatuhnya ilmunya tua. Oke. Terus kata bapakku, loh rumah pengobatan gimana maksudnya? Dijawab dong sama bapakku, iya rumah pengobatan. Nanti rumah ini banyak didatangin orang-orang dari mana-mana. Buat minta bantuan. Ilmu gitu. Ini ilmu tua, soalnya dari mana-mana nanti pada datang. Ngomong seperti itu ke bapak. Gimana kira-kira izinin tidak gitu kan? Ini ngomong bahasa Indonesianya aja deh ya, biar
Ibnunya ngerti lah. Iya. Terus kata bapakku, ya udah, tapi anakku lagi sakit gimana mau ngobatin? Iya. Ini aja lemah, nggak berdaya, bagaimana mau ngobatin? Bisa hidup lagi aja, kembali lagi aja, aku udah senang, kata gitu. Tapi kenapa ini kok banyak banget yang datang, kata bapakku gitu. Ya ini yang Joko, anakmu yang jagain. Gitu. Ini nenek ya, udah gitu, iya gitu. Bapakku senang, pelukin lah aku, diciumin. Ya ampun nenek, kita bisa ketemu lagi, bahasa Indonesia gitu, seolah-olah bapakku tuh senang. Akhirnya aku dipelukin, diciumin gitu. Kan bapakku juga cucu kesayangan gitu. Ibaratnya kecilnya itu udah nggak ada orang tua, jadi yang ngurusin nenek. Jadi pas keadaan aku dari mati suri, ketemulah nenek punya kehidupan lagi, masuk ke badan aku. Nah, berarti dari leluhur ya kayak? Iya. Oke. Terus masuk lagi dari kakek aku. Banyak yang datang, ternyata percaya nggak percaya, ternyata benar ucapan goib itu. Nanti katanya kan rumah ini tua jatahnya, dari mana-mana nanti pada datang, rumah ini jatahnya pengobatan gitu. Ternyata benar. Sampai saat ini berarti? Iya, alhamdulillah pas ternyata aku masih dalam keadaan sakit, tapi itu belum mengenal ini ya, berapa bulan tuh ya. Dipakai badan aku untuk penyembuhan, dibikin ramuan jamu sama eyang aku. Jadi aku tuh kan namanya eyang nenek-nenek ya udah tua, jadi aku bongkok gitu jalannya gitu. Terus kalau secara kita biasa gini kan, aku kayak masak normal gitu pakai rice cooker, namanya kita hidup zaman sekarang kan. Nah kalau lagi ngobatin ini enggak gitu. Sebelum pengobatan masih dipakai dulu, masih bersilih berganti yang jadi diutus nenek eyang aku ini, ada yang utus dari India, dari Belanda untuk dijaga aku, karena aku titisannya apa ininya gitu. Dari leluhur ini. Nah terus pas dipakai segala aktivitas ngomong bahasa Jawa. Sampai bahasanya juga ngerubah. Bahasa kan, terus jalan aku juga bungkuk begini, seperti layaknya nenek-nenek gimana sih, bongkok terus tangannya ke belakang gitu. Terus memang seperti itu kata bapakku, mengenalin. Berarti kan namanya kakak itu udah sadar ya, maksudnya udah punya tenaga lagi dipakai di saat itu. Dipinjam, hanya dipakai raga aku. Oke. Aku masih dilantik di alam-alam sana. Iya, paham. Yang namanya pengobatan, yang namanya nyabut-nyabutin, cara nyabut-nyabutin, ilmu silat. Jadi sejauh itu masih dipinjam nih? Jadi ini masih dipakai. Sebelum pengobatan tuh masih dipakai, masih keadaan lemah gitu. Tapi aku udah di sana, di alam sana. Nah, terus ya pas kejadian dipakai-pakai itu, ya pokoknya udah dipakai eyang aku untuk dipakai yang kayak aktivitas segala macam ya. Jadi udah bahasa Jawa, gerak-gerik udah nenek eyang aku. Terus cara masak kalau kita pakai rice cooker, dia pakai apa? Kalau gitu. Iya, ngeliwet. Kalau kata orang kampung ya, ngeliwet. Bisanya yang liwet gitu, nasi liwet. Terus sayurnya juga masakan zaman dahulu. Zaman eyang aku. Makanya bapakku seneng kan gitu. Pas lah jadi, ya. Jadi makanya bapakku tuh seneng sampai nungguin aku bener-bener ini pulih. Terus nah akhirnya aku ada bapak-bapak. Aku udah mulai nih di sana, di alam sana udah mulai ini, aku paham, belajar, udah mulai kembali. Aku udah agak sembuh di sana, udah dicabut-cabutin, belajar alam-alam di sana. Ilmu pengobatan, cara nyabut-nyabutin tanaman, santet, kayak ada yang aura negatif, aku pembersihan, aku diajarin di alam-alam sana. Terus gitu. Akhirnya balik lagi nih, Pak. Akhirnya aku pas kembali, aku lihat di antara badan aku udah masuk, ya ke tubuh aku, si eyang ini hanya di luar. Sekarang ngejagain. Buat yang pengobatan ini di luar. Akhirnya eyang keluar, aku udah mulai ini. Nah, terus aku lihat ada laki-laki. Kata aku,
di depan rumah, kenapa itu orang laki-laki bolak-balik mulu. Terus aku tanya, nyari siapa Pak? Kata aku kan gitu, nggak terlalu tua banget deh ya, sekitar bangsa umur berapa ya? 45-an deh. Nyari siapa Pak? Kata aku, Bang nyari siapa? Aku mau berobat, katanya gitu. Jawabnya. Emang siapa yang sakit? Ya ada yang sakit, katanya gitu. Saya sakit, katanya. Emang sakit apa Pak? Kata aku. Berobat di mana? Katanya di sini ada orang pintar, katanya gitu. Oh, dengan sendirinya berarti ya? Nah, dari Datangnya awal gitu. bapak-bapak itu. Orang pintar mana Pak? Ada tuh di depan, kataku. Kebetulan kan rumah aku kan masjid ya. Nah, di situ ada pengobatan juga orang pintar, bapak-bapak. Kata aku gitu. Oh bukan, kata bukan. Ini orangnya masih muda, petunjuknya saya dapat petunjuk. Masih muda, siapa ya? Cewek cowok Pak, orangnya, kata aku tanya. Cewek, katanya. Mukanya muka blasteran, kata gitu. Masih muda. Siapa ya, kataku. Duh, siapa ya orang pintar di sini ya? Aku juga pernah ngalami sakit sih Pak, tapi aku nggak tahu ya kalau di sini ada ini. Terus langsung masuk. Aku dipakai masuk, disuruh masuk Pak. Langsung merubah tuh. Langsung dimasuk gue aku. Bapak itu masuk ke dalam, disuruh masuk. Udah langsung dipegang. Iya saya sembuh, nanti saya bawa orang. Saya bawa banyak orang, katanya datang dari sembuh situ. Tuh. Lu rame lu ya. Nah, bengong, kembali lagi ke diri saya. Iya. Bapak sembuh. Emang Bapak saya apain ya? Kata aku gitu. Bingung kan aku. Tadi kan aku dipegang. Gitu. Aku kan tadi dipegang kakiku. Sembuh langsung. Nanti aku bawa ya orang-orang ya, kata gitu. Loh, beneran Pak sembuh? Lah kata Bapak nyari orang pintar, kata aku. Lah, kok Bapak sembuh? Iya, ini dia orang pinternya. Loh, kok maksud Bapak gimana? Kata aku kan gitu. Aku bingung nih Mas ceritanya. Loh, orang pinternya aku. Pak, Bapak nggak salah, kata aku. Aku aja sakit Pak, kata aku gitu. Malah aku sakitnya udah hampir mau mati Pak, kata aku. Alhamdulillah sih memang udah sembuh, kata aku. Tapi ini juga baru. Udah kamu ini nanti bisa ngobatin orang. Gitu. Bapak gimana sih Mas? Yaudah saya makasih banyak ya. Nih buat kamu. Enggak Pak, enggak. Saya nggak merasa ngobati Bapak, kata aku gitu. Akhirnya udah terima aja. Aduh, kata aku. Kok aneh ya, kata aku. Aku bengong aja. Akhirnya aku terbiasa dengan rokok tuh Mas. Tadinya kan aku nggak ngerokok. Rokok kopi. Aku terbiasa. Udah. Mulai ada aku paham gitu. Terus benar ternyata Mas. Banyak yang datang. Datang lagi. Dari mulut ke mulut mungkin. Mau tanya ini katanya rumah pengobatan ya. Lah, Ibu dari mana? Kata aku. Nah dari situ kata aku kok lama-lama. Nah berangsur-angsur berapa singkat kemudian tuh rame. Lah, jadi benar ternyata. Terus bapakku ngomong ternyata benar ya yang masuk ke tubuh kamu. Oke. Saya bisa paham. Jadi intinya kalau saya ngambil gambaran berarti hikmah dari proses mati suri ini kakak dapat ini gitu. Iya. Jadi dapat hikmahnya ya keilmuan pengobatan. Dari leluhur gitu. ini kak berarti. Ya dari leluhur. Oke. Nah kak. Memang leluhur aku ini. Saya masih bingung masalah mati suri ini kak. Untuk proses mati surinya ini kakak berapa lama kak? Kalau yang kakak tahu gitu informasi dari si bapak atau dari mantan suami kakak? Kalau kata bapakku ya kalau sakit kan yang nggak sadar ya. Pure nggak sadar gitu? Nggak sadar itu berapa jam lah. Oh hitungan jam? Hitungan jam. Terus sudah dilihat udah nggak denyut nadinya udah berhenti. Sempat berhenti berarti benar-benar berhenti ya? Kan udah mata udah kuning semua. Kaki kuku kuning semua sampai kuku-kuku Mas. Dingin gitu? Dingin kayak es. Udah benar-benar mayat. Berarti mati untuk, aku kan makanya udah di alam sana. Aku juga udah lihat. Nah untuk tempat tinggalnya masih sama kondisi tempat tinggal kakak sekarang? Iya. Berarti emang masih di rumah itu gitu? Kakak buka praktek berarti kan ya? Nah iya. Oke, masih di rumah itu nih? Masih. Oke. Nah buat teman-teman nih mungkin mau tanya-tanya langsung sama Kak
Erni tentang cerita ini ataupun yang lainnya nih, bisa langsung aja nih hubungin ke Instagram Kak Erni ya. Instagramnya apa tadi Kak? Erni My Love 08 ya. 08. Nanti saya cantumin di sini Kak ya. Oke. Jadi teman-teman bisa nih buat nanya-nanya tentang cerita ini ataupun yang lainnya, teman-teman bisa hubungi Kak Erni langsung di Instagram yang ada di bawah ini. Oke Kak, mungkin satu pertanyaan terakhir lah buat saya. Iya. Kalau saya ngegambarin kan berarti ini poinnya Kakak ketemu lagi sama leluhur ya. Iya. Maksudnya sampai hikmah lah menurut kita bisa bilang ya, maksudnya hikmah dari mati suri ini. Nah, untuk yang ngejailin ini gimana Kak prosesnya? Endingnya gitu. Yang ngejail sama Kakak di awal. Yang ngerjain aku. Kan awalnya kan Kakak nggak ngerti berarti kan? Ya, sampai akhirnya dia gimana gitu? Yang ngejailin Kakak ini. Yang apa? Yang ngejailin Kakak ini. Yang ngejailin. Iya. Bingung. Bingungnya? Kok aku udah mati, dilihat udah mati, kenapa bisa hidup lagi? Karena aku dipakai kan. Goib aku juga ngomong. Oh, ngasih tahu. Buat ngasih tahu biar bingung. Oh, dibikin bingung gitu ya? Dibikin mati, kok nggak mati, malah hidup lagi, malah bisa jadi rame pengobatan. Ya mungkin ini juga hikmah nih, ketika ada suatu masalah di dalam diri kita, ternyata di masalah ini ada hikmah yang ya akhirnya Kakak jadi seperti ini ya, ini seperti ya. Benar, Mas. Oke. Jadi aku juga tahu yang bagaimana rasa orang kena santet, kena ini, karena aku merasakan. Orang kalau belum merasakan yang namanya kena santet, pengobatan, contoh misalkan Mas ngobatin orang, tapi Mas belum pernah ngalamin kena santet, Mas nggak mungkin dong bisa tahu. Oke. Mana yang dirasa orang itu, Mas nggak bisa peka gitu. Kita nggak bakal tahu rasanya garam kalau belum makan garam lah, ini seperti ibaratnya gitu. Kalau aku kan ibaratnya udah ngerasain gitu, jadi aku tahu. Oh, kita di sini. Ya, makanya pasien-pasien yang datang, aku langsung tembus. Oh, yang dirasa ini. Ya udah ada tanaman ini, nanti langsung aku cabut. Udah langsung aku tarik kecil, aku cabut. Oh gitu kan. Macam-macam gitu. Jadi gerakannya macam-macam. Luar biasa. Jadi pengobatan aku tuh goib sih yang pakai tubuh aku ini. Yang perantara lah intinya. Jadi aku hanya dipakai. Jadi ibaratnya narik, cabut, semua itu udah ini. Nah, ibaratnya gitu. Oke, Kak Erni, sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Erni udah mau berbagi pengalamannya. Semoga buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama Kak Erni ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Dan kan cerita Kak Erni ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitro Siddiq dan Kak Erni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erni, terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.